Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Bapa di surga, yang layak dipuji dan disembah. Dalam kesempatan ini, dan ini sangat melukai hati umat Islam, dan ini sangat menyakiti kepada hati umat Islam. Umat Islam hatinya bergolak, umat Islam hatinya tersayat-sayat dengan pernyataan dari Muhammad KC, dari KC ini. Saya mohon kepada pihak-pihak yang terkait, baik dari TNI, dari Polri, siapapun itu namanya, tangkap, penjarakan dan hukum seberat-beratnya penista-penista agama yang nyata. Orang-orang yang telah merongrong keberagaman, orang-orang yang telah merongrong keharmonisan kehidupan. Tidak mudah hidup di Indonesia dengan 5 agama, dengan suku yang berbeda-beda, dengan ras yang jauh, yang banyak sekali, dengan adat istiadat yang bermacam-macam. Hidup rukun dalam satu negara tidak mudah. Ini yang membangun dari percikan-percikan kecil, dibangun untuk apa? Untuk merajut ukhuwah kebersamaan. Nah, sekarang dengan mudahnya KC mengobrak-abrik, dengan mudahnya menghancurkan ukhuwah persaudaraan yang terus dibangun ini. Sekali lagi saya titip kepada pihak yang terkait untuk segera ambil tindakan yang tegas. Jangan biarkan ini berlarut-larut, karena ini akan menjadi bom waktu yang bisa mengguncang stabilitas keamanan negara Republik Indonesia. Surah 3 Al-Jum'ah ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismi Yesus Rahmanirrahim. Indonesia sekarang belum merdeka dari jajahan politik Arab, yaitu politik agama Arab. Agama Arab ini politik. Jadi saudara mesti sadar, tidak mungkin orang akan diselamatkan karena politik. Tidak mungkin orang mau masuk surga karena mengamalkan ajaran-ajaran politik. Politik dunia, politik internasional. Siapa yang membunuh, siapa yang perang Badar? Muhammad bin Abdullah adalah pemimpin perang Badar dan perang Uhud, membunuh dan membinasakan. Jelas ya, membunuh adalah hukum. Saya tidak berbicara agama Islam, saya tidak berbicara agama Kristen, saya berbicara orang yang akan masuk neraka adalah gara-gara kesombongan. Siapa yang sombong? Tentu orang yang disertai jin. Siapa yang disertai jin? Menurut Quran surat 72 ayat 19, namanya Muhammad. Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Kebenaran ini harus disampaikan. Orang yang dekat dengan jin dibilang dekat dengan Allah, berarti Allahnya jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Yo, siapa ustadz yang biasa bisa menyanggah Muhammad itu? Yo, siapa ustadz yang bisa menampilkan bahwa Muhammad dekat dengan Allah? Di Quran ini banyak perintah membunuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tergelitik untuk mau juga memberikan komentar kaitannya dengan perkembangan pada akhir-akhir ini. Media massa diramaikan baik dari media online maupun digital, diramaikan dengan seseorang yang sudah keluar offset di dalam menyikapi perbedaan dan salah menafsirkan kebebasan. Saya sebutkan di sini adalah
mohon maaf, Muhammad Kacci. Saya tidak menyebut Muhammad karena nama tersebut adalah nama yang begitu indah, nama yang tertancap dalam hati umat Islam di seluruh penjuru dunia. Saya sebut saja namanya adalah Kacci. Dari potongan-potongan video yang telah disebutkan di depan, umat Islam di seluruh dunia tergerak hatinya. Bagaimana tidak? Poin yang pertama adalah Kacci menghina junjungan umat Islam, menghina orang yang paling disucikan oleh umat Islam, yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hati siapa yang tidak tergerak? Hati siapa yang tidak merintih? Begitu sakitnya seorang junjungan yang dinistakan, dihinakan, dicaci dan dimaki, bahkan direndahkan dengan sambil tertawa oleh Kacci. Yang kedua, Kacci telah merubah ayat-ayat Al-Quran yang begitu suci, yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Begitu enaknya, begitu mudahnya, dengan terkekeh-kekeh, dengan tertawa-tertawa, seakan tidak akan melukai kepada umat Islam. Yang ketiga, yang paling merisaukan adalah tentang keamanan, tentang modernisasi, dan juga kenyamanan yang ada di masyarakat pada saat ini. Hubungan antara umat Islam dan umat Kristen sudah terjalin dengan begitu bagus, dengan begitu indah. Bagaimana Islam membangun image modernisasi untuk bisa bersanding, untuk bisa bersama-sama di dalam membangun bangsa ini dengan umat yang lain. Nah, pada saat ini keharmonisan tersebut sudah diletakkan, sudah dihancurkan dengan adanya pernyataan dari Muhammad Kacci, dan masih banyak deretan-deretan dari penistaan-penistaan, baik yang bersifat tauhid, yang bersifat syariah dan hakikah yang telah dinistakan oleh Muhammad Kacci. Pada poin kali ini saya memohon dengan segala kerendahan hati, mewakili dari umat Islam, kepada Bapak Kepolisian, kepada pihak TNI, untuk segera mengatasi kasus ini, untuk segera menangkap, memenjarakan saudara Kacci yang telah memporak-porandakan tatanan kehidupan beragama, yang telah menghancurkan ukhuwah, persaudaraan basyariah, persaudaraan sesama manusia, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, mohon maaf, kepolisian akan berhadapan dengan umat Islam. Jika ini dibiarkan terus begini tanpa ada tindakan, ini sudah beberapa hari, sudah beberapa minggu, dan bahkan dari kanal YouTube dari Muhammad Kacci, dari Kacci tersebut itu sudah view-nya sudah ratusan ribu, yang sudah mempunyai blog, mempunyai grup WhatsApp, mempunyai grup YouTube dan yang lain sebagainya. Mohon kepada pihak yang terkait, siapapun namanya dalam negeri ini, jangan biarkan amarah umat Islam, jangan biarkan amarah dari umat Islam memuncak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara ini segera dibebaskan, agar bangsa ini segera dibebaskan dari mara bahaya penyakit yang sampai sekarang ini terus banyak korban, banyak bencana dan yang lain sebagainya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara ini dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, rakyatnya yang makmur, pemimpinnya yang bijak dalam memimpin dan mengatur bangsa dan negara yang sangat besar ini. Terakhir, kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga kita semuanya, sanak famili kita diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afwa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.